Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajud 5 menit. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang tips negosiasi. Setelah kemarin kita memulai untuk pembahasan tahapan persiapan sebelum negosiasi di video selanjutnya, yaitu yang pertama kita menetapkan batas, dan yang kedua adalah mematuhinya. Dan sekarang yang ketiga adalah tentang bagian penting untuk persiapan yang seringkali dilupakan, yaitu memikirkan pertukaran Anda, memikirkan sesuatu yang bisa Anda tukar dengan rekan negosiasi Anda. Ini semua adalah tentang semua hal selain harga. Jadi itu bisa berupa hal-hal seperti berapa lama Anda akan menunggu, pengemasan, syarat pembayaran, dan layanan lain yang dapat Anda tawarkan atau yang mungkin ingin Anda beli dari mereka. Misalnya kalau mau menjual mobil gitu, ada sunroofnya nih, atau musiknya udah pakai subwoofer nih yang lebih baik. Atau misalnya tukang kebun itu akan mengambil hasil sisa potongannya. Anda bisa mendapatkan idenya apapun itu. Beberapa dari hal-hal ini mungkin memiliki nilai lebih daripada perubahan apapun yang bisa Anda dapatkan dalam harga, sehingga mereka dapat membuat perbedaan besar pada beberapa hal-hal baik dalam kesepakatan secara keseluruhan. Dan hal hebat tentang tradable ini atau pertukaran ini adalah mereka memungkinkan kedua belah pihak untuk sama-sama menang. Jika ada sesuatu yang bisa Anda dapatkan dengan mudah untuk ditawarkan, misalnya informasi tambahan, pengetahuan tentang produk, dan bantuan atau rekomendasi, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Dan Anda mungkin bisa menukar hal itu dengan sesuatu yang benar-benar Anda inginkan, yang mudah sebenarnya untuk mereka berikan kepada Anda. Sesuatu misalnya seperti memesan 1 tahun di muka, mungkin lebih baik bagi pembeli dan juga untuk penjual. Atau mungkin mencoba produk baru, ya itu juga mungkin bagus untuk kedua belah pihak. Masalahnya adalah bahwa segala sesuatu kecuali uang memiliki nilai yang berbeda bagi kedua belah pihak. Dan begitulah perdagangan menjadi mungkin kan, kalau keduanya memahami apa yang bisa didapatkan selain harga. Jadi, pertukaran atau tradable yang memungkinkan untuk mendapatkan kesepakatan win-win. Jika Anda hanya menawar harga, maka semua yang Anda peroleh itu akan hilang. Semua yang mereka dapatkan pun akan hilang kalau itu tentang harga. Anda tidak akan pernah menang jika itu hanya tentang harga. Jadi merupakan ide bagus untuk sebelum melakukan trading gitu, jual beli, menyiapkan daftar besar tradables terlebih dahulu. Apa yang bisa kita jual atau apa yang bisa kita dapatkan. Anda tidak ingin berimprovisasi dengan cepat pada saat transaksi, dan kemudian Anda dapat menyiapkannya untuk bermain seperti Anda punya sebungkus kartu gitu, dan bisa bermain untuk saling menukar kartu saat bertransaksi ketika Anda membutuhkannya. Jadi ketika Anda membeli dan Anda setuju untuk membayar sedikit lebih banyak dari penawaran pembukaan Anda juga bisa meminta lebih banyak barang yang bisa diperdagangkan, yang bisa ditukarkan, atau Anda bisa mengurangi barang yang dapat diperjualbelikan yang Anda tawarkan kepada mereka. Jadi barang yang dapat diperdagangkan atau tradable ini memungkinkan untuk bergerak. Dan sebenarnya ada 5 keuntungan dari perencanaan dan penggunaan tradables ini, pertukaran ini, selama proses negosiasi. Manfaat yang pertama adalah kita bisa memastikan bahwa kita bisa mendapatkan tradables yang diinginkan, pertukaran yang diinginkan. Betapa menyebalkannya melakukan kesepakatan dan kemudian menyadari bahwa ada beberapa detail kontrak yang akan mudah untuk disetujui dan yang benar-benar penting bagi Anda, tapi ternyata malah dilupakan. Mungkin misalnya sesuatu seperti tanggal pengiriman yang baik, atau syarat pembayaran yang baik, atau lokasi kursus pelatihan yang terbaik. Dan ini bisa menjadi lebih penting daripada harga secara keseluruhan. Jadi kita bisa mendapatkan secara lebih detail. Yang kedua adalah manfaatnya
Anda berpotensi mendapatkan harga yang lebih baik karena Anda dapat memberi mereka barang yang dapat diperdagangkan alih-alih uang. Hal-hal yang berharga bagi mereka tetapi mudah untuk Anda berikan. Saya misalnya lebih suka memberikan kursus senilai 1 juta daripada hanya sekedar 1 juta rupiah yang sebenarnya karena kursus pelatihan itu tidak memerlukan banyak biaya untuk saya berikan. Jadi jika misalnya saya menurunkan harga sebesar 750.000 dan saya memberikan 1 hari pelatihan dan pertukaran, kita bisa sama-sama menang gitu. 750.000 tapi kelasnya lebih singkat. Jadi kita bisa mendapatkan kenyamanan yang sama, kemenangan yang sama. Ketiga, apakah mereka memungkinkan Anda untuk berpindah dari posisi pembukaan Anda dengan melakukan tradable ini tanpa terlihat lemah. Jadi jauh lebih baik untuk mengatakan saya bisa turun harga jika Anda memberikan saya X gitu ya, daripada saya akan turun sedikit yang hanya mengundang mereka untuk terus mendorong, masih bisa turun nggak, yang mana hal ini bisa membawa kita ke manfaat nomor 4. Jadi manfaat yang keempat itu bisa menghentikan mereka untuk mendorong kita berulang kali. Jika kita meminta barang yang dapat diperdagangkan sebagai gantinya, fasilitas yang bisa diperdagangkan, setiap kali mereka meminta penurunan harga, maka mereka tidak akan suka mengakui barang yang dapat diperdagangkan itu. Jadi setelah mereka menyerah, beberapa mereka akan mulai merasa lebih enggan lagi untuk mendorong penurunan harga lebih lanjut. Hingga akhirnya manfaat yang kelima yang sangat penting, tradable membuat Anda terlihat masuk akal setelah kesepakatan selesai. Bayangkan jika Anda langsung turun harga tanpa ada yang diperdagangkan, tanpa ada tradables-nya. Apa yang akan mereka pikirkan tentang harga pembukaan Anda? Jika Anda misalnya membuka dengan harga yang tinggi, lalu Anda turunnya banyak, mereka mungkin berpikir bahwa, ternyata dari awal Anda berusaha menipu ya. Mungkin bisa berpikiran seperti itu. Alih-alih, jika Anda memiliki banyak barang yang dapat diperdagangkan kembali dengan imbalan pengurangan harga. Bahkan, jika orang lain berpikir ini mudah diberikan, jadi Anda bisa mulai melakukan tradables ini. Saya tidak tahu mengapa banyak orang menghargai tentang tradables ini. Hal utama adalah bahwa itu membenarkan pengurangan harga kita. Jadi saya ingin kita sama-sama sebelum melakukan transaksi itu untuk membuat daftar sekarang dari semua yang dapat diperdagangkan, yang dapat Anda pikirkan, untuk negosiasi yang ada dalam pikiran Anda. Untuk membuat ini, ada 4 pertanyaan utama yang bisa Anda tanyakan untuk menggali tradables ataupun manfaat-manfaat lain dari sesuatu yang kita jual belikan. Yang pertama adalah apa yang saya inginkan. Yang kedua, apa yang mereka inginkan. Dan yang ketiga, apa yang bisa saya tawarkan. Dan yang terakhir, apa yang bisa mereka tawarkan. Buatlah daftar besar, mungkin bandingkan catatan dengan beberapa rekan agar daftar Anda bisa lebih besar. Jadi mulailah dari sekarang juga, mungkin untuk beberapa hal yang ingin Anda beli di waktu yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Teman-teman semuanya, masih ada beberapa tips, masukan dan juga strategi dari mulai persiapan saat melakukan negosiasi atau transaksi hingga setelah menjelang deal dan setelah deal atau closing, seperti apa strateginya. Kita akan coba kupas pada video-video yang mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.